Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Amalia Dwi Safira, NIM 10219191036. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Manajemen Investasi dan Portofolio saya di saham Inco. Inco adalah kode saham dari PT Vale Indonesia Tbk. Nah, PT Vale Indonesia Tbk ini sebelumnya adalah PT Internasional Nikel Indonesia Tbk, perusahaan investasi asing dengan lisensi dari pemerintah Indonesia untuk mengeksplorasi, menambang, memproses, dan memproduksi nikel di Indonesia. Langsung saja ke soalnya. Saya diminta melakukan analisa terhadap emiten saham sesuai dengan daftar yang telah diberikan. Yang A, buatlah analisa makroekonomi, sektoral atau subsektoral, fundamental, dan teknikal dalam periode 2019 sampai 2022. Dari info webkontan.co.id, analisa makroekonomi yang saya dapatkan yaitu pendapatan Vale Indonesia Inco turun, tetapi laba melesat di tahun 2020. Nah, PT Vale Indonesia Tbk ini mencatat penjualan sebesar 764,7 juta US dollar di tahun 2020. Realisasi ini 2% lebih rendah dibandingkan penjualan yang tercatat pada tahun 2019, yakni sebesar 782 juta US dollar. Manajemen Inco menyebut penurunan pendapatan ini disebabkan realisasi harga rata-rata yang lebih rendah. Harga realisasi rata-rata pengiriman nikel di tahun 2020 sebesar 10.498 per ton, turun dari level tahun 2019 sebesar 10.855 per ton. Meski demikian, konstituen indeks Kompas 100 ini membukukan kenaikan laba bersih hingga tahun 2020. Vale Indonesia membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 82,82 juta US dollar, naik hingga 44,28% dari laba bersih tahun sebelumnya yang hanya 44,28 juta US dollar. Dalam laporannya, analis Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Andi Wibowo Gunawan menilai pendapatan Inco yang turun 2,2% secara tahunan masing-masing mencerminkan 94,5% dari target yang dipasang Mirai Aset dan 97,6% dari target konsensus. Selain itu, laba Inco melonjak 44,28% menjadi 83 juta US dollar, masing-masing mencapai 80,3% dari target tahunan penuh Mirai Aset dan mewakili 80,6% konsensus. Dalam web tersebut menyebutkan bahwa Andi menilai hasil kinerja keuangan sepanjang 2020 disebabkan penurunan beban pokok pendapatan atau cost of goods sold, singkatan dari COGS, dan beban operasional. Jika ditelah mendetail, biaya pokok Inco yang lebih rendah seiring biaya bahan bakar yang lebih rendah. Sementara itu, penurunan biaya operasional setahun penuh salah satunya disebabkan biaya royalti yang lebih rendah. Mengutip laporan keuangannya, beban pokok pendapatan Inco di tahun 2020 mencatat sebesar 640,4 juta US dollar
atau turun 4% dari tahun sebelumnya, yaitu 664,3 juta US dollar. Manajemen menyebut penyebab utama turunnya beban pokok pendapatan adalah harga bahan bakar atau batu bara yang lebih rendah. Mirae Asset saat ini sedang meninjau ulang asumsi untuk Inco. Namun target harga terakhir untuk Inco ditetapkan pada harga 5.550 per saham. Beliau berkata, "Kami melihat bahwa resiko penurunan kinerja jangka pendek terhadap Inco akan datang dari harga minyak yang lebih tinggi." Sebagai catatan, biaya bahan bakar Inco menyumbang sekitar 13,7% dari total biaya produksi setahun penuh 2020. Sebagai gambaran, Inco memproduksi 72.237 metrik ton nikel dalam Mei sepanjang 2020. Realisasi ini naik 2% dibandingkan capaian pada tahun 2019, yakni 71.025 ton pada awal tahun 2021. Pergerakan terus naik hingga Februari 2021. Nah, dapat disimpulkan bahwa saham Inco akan terus naik pada akhir tahun sampai awal tahun. Untuk bulan Maret 2021 hingga November 2021, saham Inco mengalami sedikit penurunan tetapi masih di atas batas aman dibandingkan tahun sebelumnya dan diperkirakan hingga tahun 2022 maupun 2023 akan mengalami kenaikan kembali. Selanjutnya yaitu sektor. Nah, nikel ini termasuk dalam sektor bahan baku. Subsektornya adalah bahan baku industrial yang termasuk dalam logam dan mineral. Subindustrinya yaitu logam dan mineral lainnya. Lompat ke saham. Selanjutnya yaitu analisis fundamental. Kita ambil dari arus kas, laporan laba rugi, dan neraca keuangan. Dari arus kas Inco ini, Inco mengalami kenaikan di kasnya pada tahun 2019 ke 2020. Sedangkan di laporan laba rugi, total pendapatan tahun 2019 yaitu 782,1, yang tahun 2020-nya yaitu 764,74. Laba bersihnya pada tahun 2019 itu 57,4 dan tahun 2020 yaitu 82,82. Jadi mengalami kenaikan. Di neraca keuangannya pada tahun 2019 total asetnya yaitu 2.222,69 menjadi 2.314,66. Total kewajibannya yaitu pada tahun 2019 281 menjadi 294,28 di tahun 2020. Sedangkan total ekuitasnya pada neraca keuangannya yaitu pada tahun 2019 1.941,69 menjadi 2020,38. Nah, di web resminya juga menyebutkan bahwa aset, hutang, modal, nilai buku yang dialami mengalami kenaikan terus-menerus hingga akhir 2020. Untuk analisis yang telah saya jelaskan di sebelumnya, nah, untuk analisis teknikalnya pada bulan-bulan seperti November lebih baik saham ini untuk dibeli karena dari moving average dan indikator teknikalnya sangat baik untuk dibeli. Untuk soal yang B yaitu prospek 2 tahun kemudian. Nah, nikel menjadi salah satu komoditas yang harganya cukup mentereng
tahun ini. Mengutip dari Bloomberg, harga nikel di London Metal Exchange untuk kontrak perdagangan 3 bulan berada di level 18.778 US dollar per metrik ton pada perdagangan Selasa 13 bulan 7. Harga ini sudah naik 13,03% dari harga akhir tahun 2020 di level 4 US, yaitu senilai 16.613 per ton. Sementara itu, Rusia akan menerapkan pajak ekspor nikel sebesar minimal 15%. Hal ini dapat mendukung harga nikel mengingat Rusia menyumbang sekitar 10% dari pasokan nikel global. Jadi dapat diperkirakan saham Inco hingga tahun 2023 akan terus mengalami kenaikan meskipun grafik pada bulan tertentu mengalami naik turun. Untuk yang baik dibeli adalah pada akhir tahun dan dijual pada awal tahun sekitar bulan Februari atau Maret. Untuk soal yang kedua, saya diberikan wewenang menyusun proposal investasi dengan sesuai dengan daftar dan kriteria yang telah ditentukan. Yang pertama, market analysis periode tahun 2020 hingga 2022, proyeksi investasi bebas. Nah, dari soalnya saya mendapatkan dana 60 juta dengan profil resiko konservatif dan jangka waktu 1 tahun. Nah, dengan total investasi 60 juta ini akan saya alokasikan ke saham Inco pada bulan November sampai Februari sebesar 20 juta dan saham BBCA pada bulan Maret sampai November sebesar 20 juta dan sisanya akan saya masukkan ke dalam deposito. Jadi total dana 60 juta ini 40 juta ke dalam deposito dan 20 juta ke dalam saham Inco dan BBCA tetapi dengan jangka waktu yang berbeda. Nah, dari dana 60 juta ini saya menetapkan bahwa fee-nya adalah 2%. Jadi 60% dikali 2%, saya mendapatkan fee 1.200.000. Lalu kenapa saya memilih saham Inco dan saham BBCA? Yaitu karena saham Inco yang telah saya analisis sebelumnya, saham Inco mengalami kenaikan setiap akhir tahun dan hingga awal tahun. Karena pemiliknya tidak ingin mengambil resiko yang terlalu tinggi, maka saham Inco ini hanya saya masukkan pada bulan November hingga bulan Februari. Dan selanjutnya, hasil investasi tersebut saya masukkan ke saham BBCA pada bulan Maret hingga bulan November. Lalu kenapa saya memilih deposito? Karena deposito memiliki profil resiko yang sangat rendah dan hampir tidak ada resikonya. Meskipun laba yang diberikan untuk kita terbilang cukup kecil. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang target return yang diminta adalah 8% hingga 25%. Karena saya diminta konservatif atau dengan profil resiko yang sangat rendah, maka saya memilih di saham Inco memiliki return sebesar 15% selama 3 bulan. Nah, alokasi dananya yaitu 20 juta, returnnya 15%. Jadi 20 juta dikali 15% mendapatkan untung 3 juta. 3 juta dalam 3 bulan. Setelah saya mendapatkan laba 3 juta dari saham Inco, akan saya masukkan ke dalam saham BCA. Karena total alokasi dana saya untuk saham 20 juta dan ditambah untung dari Inco 3 juta, maka saya masukkan ke saham BCA sebesar 23 juta dengan return 10% dengan jangka waktu 9 bulan mulai bulan Februari hingga November. Jadi
dalam bulan November 2021 hingga 2022 itu selama 1 tahun dengan untung Rp2.300.000 di saham BCA. Jadi total uang yang saya alokasikan ke saham Inco dan BCA selama 1 tahun tersebut itu mendapatkan 5.300.000 atau dari 20 juta menjadi Rp25.300.000. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa dana 20 juta akan saya masukkan ke saham selama 1 tahun dan 40 juta ke dalam deposito. Nah, selanjutnya ini adalah deposito. Deposito saya mengambil dengan jangka waktu tiap bulan. Jadi deposito pada bulan pertama saya alokasikan dana sebesar 40 juta dengan jangka waktu 1 bulan, mendapatkan bunga sebelum pajak 175.000, bunga setelah pajak 140.000, jadi totalnya adalah 40.140.000. Nah, deposito yang kedua, bulan kedua, itu saya masukkan lagi alokasi dananya 40.140.000 dengan jangka waktu 1 bulan. Jadi bunga sebelum pajaknya 175.612, bunga setelah pajaknya 140.490. Jadi totalnya adalah 40.280.490.000 rupiah. Itu akan berlanjut selama 12 bulan. Kenapa nggak langsung saya masukkan? Karena jika saya masukkan selama 1 tahun langsung, maka hasil laba yang dikasih akan lebih sedikit daripada saya memasukkan deposito tiap bulan. Sebagai contoh, dalam gambar yang saya lampirkan, yaitu apabila saya memasukkan langsung selama 2 bulan, maka uang yang saya akan dapatkan adalah Rp40.280.000. Sedangkan jika uang saya masukkan tiap bulan ke dalam deposito, maka labanya akan semakin banyak meskipun selisihnya tidak terlalu jauh. Yaitu selama 2 bulan saya akan mendapatkan dengan total Rp40.490.490. Jadi dapat disimpulkan bahwa memasukkan deposito tiap bulan akan mendapatkan laba lebih besar daripada langsung memasukkan deposito selama 1 tahun. Jadi total investasi 60 juta tadi yang saya alokasikan ke saham Inco dan saham BBCA yaitu mendapatkan laba sebesar Rp5.300.000 dan deposito mendapatkan laba sebesar kurang lebih Rp1.680.000. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan asumsi saya terhadap dana investasi yang diberikan 60 juta dan jangka waktu 1 tahun dengan profil resiko konservatif akan sedikit sulit dikarenakan dana 60 juta tersebut apabila dimasukkan ke dalam saham atau di sini saya ingin menyampaikan sedikit asumsi saya terhadap dana investasi yang diberikan sebesar 60 juta rupiah selama 1 tahun dan profil resiko konservatif itu akan sedikit sulit dikarenakan dana 60 juta ini akan memiliki return yang cukup sedikit. Dan apabila saya masukkan ke saham cukup besar dan saham yang saya pilih adalah profil resikonya tinggi, maka laba yang didapatkan akan memiliki resiko yang cukup tinggi juga. Apabila saya memasukkan ke deposito saja, itu akan memiliki laba yang cukup sedikit. Oleh karena itu, saya kesulitan ingin memasukkan dana tersebut ke dalam saham atau obligasi atau reksadana atau
deposito karena dana yang diberikan juga cukup sedikit. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya salah asumsi atau salah berkata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.